Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 6D PGSD. Di sini kami akan membahas tentang model pembelajaran STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat dan materi bumi, litosfer, dan hidrosfer. Video ini diperuntukkan untuk tugas presentasi mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di SD. Sekian, selamat menyaksikan. Sains, Teknologi, Masyarakat atau disingkat dengan STM diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu Science Technology Society atau STS. Model STM ini menghubungkan antara penggunaan teknologi, sains, dan masyarakat. Salah satu model pembelajaran IPA yang berkaitan dengan sains dan teknologi yaitu model pembelajaran STM, menurut Pujati dalam Yulia Riatiningsih dan Irianto tahun 2009. Istilah sains teknologi masyarakat diterjemahkan dari bahasa Inggris Science Technology Society yang pada awalnya dikemukakan oleh John Zeeman dalam bukunya Teaching and Learning About Science and Society. Pembelajaran Sains Teknologi Society berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Model STM merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada masalah yang membutuhkan penyelidikan autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata, dengan mengangkat permasalahan nyata jika diselesaikan secara nyata. Memungkinkan siswa memahami konsep bukan sekedar menghafal konsep. Hal ini sesuai dengan pendapat Brunner dalam Trianto tahun 2007 bahwa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna, suatu konsekuensi logis karena dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan memberikan suatu pengalaman konkret. Dari pengertian di atas, antara sains, teknologi, dan masyarakat saling melengkapi dan sangat erat kaitannya. Jadi, STM adalah model pembelajaran yang dapat menciptakan manusia berkualitas dan peka terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Teori belajar konstruktivisme sebagai dasar pembelajaran sains teknologi masyarakat. Menurut Piaget 1971, konstruktivisme adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu dapat beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun dan membuat pengetahuannya sendiri, serta realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa konstruktivisme merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman individu secara nyata. Manusia dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dalam hal ini, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna untuk dirinya, dan bergelut dengan banyak ide-ide. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya, dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Model Sains Teknologi Masyarakat atau STM adalah model pembelajaran aktif yang menghubungkan antara konsep-konsep sains dengan produk teknologi yang sedang berkembang di masyarakat. Tujuan model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini menurut Yager adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membandingkan antara konsep sains dengan teknologi, serta menghargai kontribusi sains dalam menciptakan produk teknologi yang berkembang di masyarakat. Memberikan contoh-contoh mengenai perubahan yang sangat besar dari masa lalu dalam bidang sains dan teknologi, serta dapat memberikan pandangan mengenai dampak dari penggunaan teknologi bagi masyarakat. Pentingnya pembelajaran menggunakan model sains teknologi masyarakat ini sekiranya bisa mengajak siswa untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, belajar dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan meningkatkan pemahaman atau penguasaan konsep siswa terhadap ilmu sains. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan STM ini, menurut Primastuti dan Atun, terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama, invitasi. Invitasi di sini disajikan sebuah fenomena atau pertanyaan yang memuat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, eksplorasi atau pembentukan konsep.
Pada tahap ini, siswa diajak untuk menemukan konsep materi pembelajaran, baik melalui diskusi kelompok, eksperimen, observasi, dan lain-lain. Yang ketiga, aplikasi konsep. Siswa menggunakan konsep yang sudah dipelajari untuk menganalisis sebuah permasalahan yang disajikan oleh guru dan menentukan pemecahan atau penyelesaian masalah secara tepat. Dan yang terakhir, penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi di sini di mana siswa mempresentasikan hasil analisisnya terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru, kemudian siswa lain menanggapi hasil presentasi. Selanjutnya, guru memberikan soal post-test untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model sains teknologi masyarakat ini sejalan dengan konsep teori belajar konstruktivisme, sehingga teori belajar konstruktivisme ini tepat dan erat kaitannya dalam membangun pembelajaran model sains teknologi masyarakat khususnya di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pembelajaran STM. Yang pertama, pendahuluan, eksplorasi terhadap siswa. Pada tahapan ini, siswa diminta menganalisis suatu masalah yang dikemukakan oleh guru ataupun dari pengamatan siswa sendiri. Masalah yang diungkapkan bisa pro ataupun kontra. Yang kedua, pembentukan konsep. Nah, pembentukan konsep ini dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan. Misalnya, pendekatan keterampilan proses, pendekatan kecakapan hidup, eksperimen di laboratorium, diskusi kelompok, dan lain-lain. Pada akhir pembentukan konsep, diharapkan siswa telah dapat memahami apakah analisis terhadap isu atau masalah yang dikemukakan di awal pembelajaran telah menggunakan konsep-konsep yang diikuti oleh para ilmuwan. Yang ketiga, aplikasi konsep dalam kehidupan. Setelah pemahaman konsep pada tahap kedua, siswa melakukan analisis isu atau masalah yang disebut aplikasi konsep. Adapun konsep yang telah dipahami siswa dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sendiri. Lalu yang keempat, pemantapan konsep. Guru meluruskan kalau ada miskonsepsi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Apabila selama proses pembentukan konsep tidak tampak adanya miskonsepsi yang terjadi pada siswa, maka guru tetap perlu melakukan pemantapan konsep. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah penilaian. Guru memberi tes kepada siswa agar guru dapat menilai dan mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran dengan model tahap STM. Selanjutnya yaitu peran guru dalam penerapan pembelajaran sains teknologi masyarakat. Peran guru memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pengelolaan kelas yang efektif dan efisien adalah salah satu tugas orang guru dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas siswa dan prestasi belajar siswa. Guru harus benar-benar memperhatikan, memikirkan, dan sekaligus merencanakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa, agar siswa semangat dalam belajar dan mau terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut menjadi efektif. Guru sebagai komponen penting dalam pembelajaran hendaknya berupaya berperan sebagai fasilitator dan mediator kreatif dalam mempersiapkan kondisi yang memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan mediator kreatif dengan menyajikan pembelajaran dengan teknik-teknik dan metode-metode yang menarik, atau dengan meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Nah, peran guru di kelas dalam penerapan pembelajaran sains teknologi masyarakat yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, menyampaikan tujuan pembelajaran ini merupakan salah satu cara guru untuk menarik perhatian siswa. Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ini, guru harus membuat siswa tertarik dan merasa bahwa yang akan guru sampaikan itu merupakan sesuatu hal yang penting. Yang kedua, guru menggali
Pengetahuan awal siswa dengan melakukan tanya jawab terkait isu atau masalah mengenai materi yang akan dipelajari. Ini merupakan interaksi awal antara guru dan siswa yang berupa tanya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanggapi oleh siswa. Ini dimaksud agar menarik dan memusatkan perhatian siswa ketika akan memasuki materi pembelajaran. Selain itu, kegiatan menggali pengetahuan awal ini juga bertujuan untuk melatih siswa untuk berpikir dan menganalisis tentang cara penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan konsep awal mengenai materi yang akan dipelajari melalui peta konsep. Yang keempat, guru memancing siswa dengan melakukan tanya jawab agar bisa mendapatkan konsep baru. Yang kelima, guru mengorganisasikan atau mengatur siswa dalam membuat kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Lalu setelah itu, guru mengarahkan siswa untuk mempersiapkan percobaan. Nah, yang ketujuh, guru membantu siswa memahami lembar kerja siswa. Nah, ini merupakan pengaplikasian konsep yang kaitannya dalam pembelajaran di kelas. Ini dilakukan melalui bantuan LKS yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang memuat masalah dalam kehidupan sehari-hari dan harus dianalisis oleh siswa melalui bimbingan dari guru. Nah, lalu yang ke-8, guru membimbing siswa melakukan percobaan dengan bantuan media konkret. Setelah itu, guru membimbing siswa untuk mengaplikasikan konsep materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan tahap pengaplikasian konsep dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, siswa mengaplikasikan konsep yang sudah dipelajari ke dalam kehidupan nyata. Yang ke-10 yaitu guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mempresentasikan hasil percobaan kelompok di depan kelas. Lalu guru mengarahkan siswa untuk menyamakan persepsi tentang kesimpulan hasil percobaan. Nah, ini merupakan pemantapan konsep yang dilakukan oleh guru apabila terdapat miskonsepsi materi pembelajaran. Nah, tahap pemantapan konsep ini bertujuan untuk menghindari terjadinya miskonsepsi tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas. Lalu yang ke-11, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mencatat kesimpulan hasil percobaan di buku tulis masing-masing. Yang ke-12, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, hal ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal atau materi pembelajaran yang masih belum jelas atau belum siswa pahami. Lalu yang ke-12 atau yang ke-13 atau yang terakhir, guru melakukan evaluasi. Nah, guru melakukan evaluasi kepada siswa agar guru dapat mengetahui perkembangan pembelajaran siswa dan mengetahui apakah pembelajaran tersebut sudah mencapai tujuan yang dicapai atau belum. Selanjutnya, peran siswa pada penerapan pembelajaran sains teknologi masyarakat atau disebut STM. John Zeman menyebutkan bahwa STM adalah belajar dan mengajar sains dalam konteks pengalaman manusia. Sedangkan Poggiadi mengatakan bahwa pembelajaran STM berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Melalui proses pembelajaran STM diharapkan dapat mengantarkan siswa untuk melihat ilmu sebagai dunianya, serta siswa akan dapat mengenal dan memiliki pengalaman seperti yang pernah dialami oleh seorang ilmuwan. STM dengan teknologinya berusaha menghubungkan antara ilmu dan masyarakat. Selain itu, sains teknologi masyarakat dapat dipandang sebagai program, pendekatan, atau model pembelajaran. Sesuai dengan materi peran guru yang telah disampaikan oleh rekan saya, peran siswa yang pertama yaitu siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, siswa mengkondisikan kelas sesuai arahan guru. Yang ketiga, siswa menanggapi pertanyaan guru terkait materi yang akan dipelajari. Yang keempat, siswa memperhatikan konsep awal yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, siswa mencoba merespon guru untuk menemukan konsep baru mengenai materi. Yang keenam, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 orang.
Yang ketujuh, siswa mempersiapkan percobaan dengan arahan guru. Yang kedelapan, siswa memahami lembar kerja siswa dengan arahan guru. Yang kesembilan, siswa melakukan percobaan menggunakan media konkret dengan bimbingan guru. Yang kesepuluh, siswa mengaplikasikan konsep materi dalam kehidupan sehari-hari dengan bimbingan guru. Yang ke-10, siswa mempresentasikan hasil percobaan kelompok di depan kelas. Yang ke-12, siswa menyampaikan persepsi tentang kesimpulan dari hasil percobaan. Yang ke-13, siswa mencatat kesimpulan hasil percobaan di buku tulis masing-masing. Yang ke-14, siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru. Yang ke-15, siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Sekian dari Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide berikutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau model pembelajaran STM. Nah, yang pertama ini kekurangannya dari model STM ini adalah menurut Pujiadi 2010 halaman 137, maaf ada salah penulisan ya. Kekurangan STM yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, baik dalam perencanaan materi maupun pelaksanaan pembelajarannya. Jadi tuh model ini tuh dalam untuk merencanakan dan menerapkannya tuh butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah, lalu yang kedua adalah tidak mudah bagi guru untuk mengemukakan fenomena atau pertanyaan yang memuat masalah pada tahap pendahuluan. Jadi tuh pada tahap ini tuh yang berkaitan dengan topik materi yang dibahas seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dari model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau STM. Nah, menurut Putra tahun 2013 halaman 175 sampai 176, keunggulan dari model Sains Teknologi Masyarakat atau STM ini ditinjau dari segi tujuannya, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan proses. Lalu yang kedua adalah menekankan kualitas belajar yang baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, sedangkan dari segi pembelajarannya, keunggulan dari model STM ini adalah yang pertama yaitu untuk menekankan keberhasilan siswa. Yang kedua, menyadarkan guru bahwa sumber belajar tidak selalu berasal dari guru. Nah, di sini ada Hachi Minoglu dan kawan-kawan pada tahun 2015 halaman 35 mengatakan, STS approach are effective in encouraging students to become more interested in and motivated to study science. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pembelajaran model sains teknologi masyarakat ini tuh cukup efektif untuk membuat siswa tertarik dan termotivasi dalam mempelajari sains gitu. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan model sains ini tuh yaitu yang pertama untuk dapat mengaktifkan siswa gitu. Jadi siswa dapat lebih aktif ketika belajar di kelas. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan proses. Jadi siswa jadi lebih aktif untuk dan lebih terampil untuk untuk meningkatkan pemecahan masalah yang ada. Nah, yang ketiga yaitu menekankan kualitas belajar yang baik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, menekankan keberhasilan siswa. Yang kelima, menyadarkan guru bahwa sumber belajar itu tidak selalu berasal dari guru, melainkan bisa dari mana saja. Nah, yang keenam yaitu menarik dan memotivasi siswa dalam mempelajari sains. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan model STM atau Sains Teknologi Masyarakat dalam materi bumi, litosfer, dan hidrosfer. Nah, indikator yang kami ambil pertama itu tentang hidrosfer, yaitu
proses terjadinya hujan, menggambarkan secara sederhana proses daur air, dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi air. Adapun tahapan dari model pembelajaran STM ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap inventasi, yaitu siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas, misal dengan memberikan pertanyaan persepsi seperti berapa banyak air yang turun ketika hujan, lalu siapa yang bisa mencontohkan tanda-tanda hari mau hujan, dan apakah manusia saja yang membutuhkan air. Nah, lalu tahapan keduanya itu adalah tahapan eksplorasi. Pada tahapan ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian guru mengkondisikan siswa untuk duduk secara kelompok masing-masing. Setelah itu, guru memberikan LKS dan memberikan petunjuk mengerjakan LKS. Ketiga adalah tahap eksplanasi, yaitu guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi secara bergiliran. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain mendengarkannya. Lalu tahap keempat adalah pemantapan konsep. Pada tahap ini diberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, misal siswa bertanya kenapa awan gelap ketika hujan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah siswa menjawab, baru guru memberikan penjelasan dan meluruskan konsep tentang proses hujan terjadi. Nah, tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi. Nah, tahapan ini sebagai tindak lanjut guru untuk mengingatkan siswa menggunakan pengetahuannya tentang proses terjadinya hujan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru memberikan penguatan dan menyimpulkan pembelajaran, kemudian melakukan penilaian atau evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, kelompok kami mengambil indikator dari litosfer adalah aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfera. Nah, masih sama tahapannya, ada 5 tahapan dalam model pembelajaran STM ini. Yang pertama adalah tahap inventasi. Nah, pada tahap ini siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas, misal dengan tanya jawab materi sebelumnya mengenai batuan penyusun kulit bumi. Lalu kedua, tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengamati gunung vulkanik, lalu mengidentifikasi masalah dengan menjawab pertanyaan di lembar kerja. Lalu tahap eksplanasi. Nah, pada tahap ini guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi secara bergiliran. Nah, setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menyampaikan diskusinya, kemudian kelompok lain mendengarkan. Nah, tahap keempat adalah tahap pemantapan konsep. Nah, pada tahap ini guru dan siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kelima adalah tahap evaluasi. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran tentang vulkanisme serta siswa dan guru melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran.